Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Mrs. KHKH. Kali ini videonya akan sedikit menilik dari ruang virtual saya, bagaimana saya mengajar di kelas virtual melalui Moodle. Untuk semester lalu saya menggunakan Google Classroom, semester ini karena ada himbauan dari kampus untuk menggunakan platform ini yang notabene lebih lengkap dan diharapkan bisa berimpact lebih bagus di pembelajaran, maka saya coba untuk membuat akun di Moodle ini. Luar biasa, tantangannya tidak mudah karena Moodle itu penampilannya itu sangat plain ya, tidak menarik sama sekali. Kemudian juga banyak sekali fitur yang disiapkan yang kita juga harus belajar. Nah, untuk seorang dosen mungkin tidak mudahnya adalah karena selain kita sebagai content kreatornya, kita juga harus mendesain kelas kita dengan baik, menentukan aktivitas-aktivitas pembelajaran dengan baik dan lain sebagainya. Tentunya ini memakan waktu dan energi yang luar biasa. Ya, saya merasa agak kesulitan, tapi yang namanya belajar itu tidak boleh berhenti. Oke, di semester ini saya memegang beberapa mata kuliah, di antaranya adalah English for Young Learners. Mungkin ini saya akan fokuskan untuk Anda menilik di kelas Moodle saya. Nah, untuk yang pertama, announcement-nya saya menyapa mahasiswa dengan memberikan template Welcome to English for Young Learners course. Nah, desain ini saya buat dengan Canva. Kemudian selanjutnya adalah saya membuat detail dari diri saya, bagaimana mahasiswa bisa terkoneksi dengan saya selain di virtual class ini. Kemudian meeting satu saya buat ada class orientation. Ini saya memang tipikal dosen yang tidak langsung masuk begitu dalam ke materi di meeting satu, karena menurut saya meeting satu itu memang sangat krusial untuk bagaimana kita menyamakan persepsi dengan mahasiswa, apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan, kemudian apa yang bisa membantu mereka belajar dengan baik, dan lain sebagainya. Di sini adalah proses negosiasinya jalan, tentang apa coverage-nya, tentang bagaimana memotivasi juga mahasiswa untuk lebih bisa mandiri dan bisa belajar dengan lebih baik. Nah, di sini saya memberikan awalan dengan audio yang menyapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear everyone. Jadi saya membuat audio ini dengan pertimbangan bahwa tidak semua siswa itu visual, jadi membaca dengan baik, maka saya juga memberikan audio. Artinya saya memberikan multimodal di sini, tidak hanya meminta mereka membaca, isinya lumayan berbeda. Kemudian di sini adalah intro to the course. Saya memberikan instrumen pembelajaran untuk mahasiswa, di antaranya adalah course outline. Course outline ini adalah simplifikasi dari silabus dan RPS saya. Jadi mereka tahu apa selama satu semester mendatang apa yang akan mereka pelajari dan learning objektifnya apa per meetingnya. Jadi mereka bisa mengukur sendiri apa yang mereka harus pelajari dan sampai mana mereka memahami. Kemudian di sini ada portfolio format. Saya sering menggunakan metode ini di dalam pembelajaran saya, di mana saya menyediakan portofolio untuk mereka untuk semacam independent learning. Mereka membaca dari banyak referensi, kemudian menuliskannya semacam diary begitu. Kemudian classroom contract ini penting sekali, berisi do's and don'ts. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di pembelajaran saya. Tentunya setiap dosen berbeda. Nah, di situ tingkat negosiasi bersama mahasiswa yang perlu dipahamkan bersama. Kemudian ini saya menyadari bahwa belajar melalui virtual ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang walaupun kita sudah mendesain dengan baik, tapi mahasiswa kadang bisa merasa bingung alurnya seperti apa dan bagaimana. Nah, untuk itu saya menyiapkan how to learn di sini. Pertama, saya minta mahasiswa untuk goal setting, untuk memahami learning objective, kemudian merencanakan pembelajaran ke depan. Kemudian material engagement, saya meminta mereka untuk membaca, menonton, mendengarkan, menganalisa materinya. Kemudian internalisasi, mereka retell, summarize, search for more, dan lain sebagainya. Kemudian extension, pengembangannya berupa quiz, assignment, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini saya juga mengattachkan di sini tentang bagaimana saya menilai performa mahasiswa.
dari itemnya, jadi tampak sekali bahwa saya mungkin model dosen yang bukan pada product based, tapi juga consider about process based. Dan di sini attendance, commitment, participation di dalam semua kegiatan itu take 20%. Individual portfolio, internalisasi teori dan praktek 35%. Refleksi teaching practicum, nanti ada teaching practicum micro teaching, sudah micro teaching tapi mini juga ya, 35%. Kemudian ada leaderless discussion, tidak ada pemimpin di diskusi itu, jadi saya ingin melihat, mengukur bagaimana mereka memahami konsep. Saya hanya akan memberikan prom-promnya saja, mereka akan menunjukkan bagaimana mereka memahami konsep-konsep yang sudah dipelajari. Itu 10%. Nah, ini adalah bobotnya yang ditentukan oleh universitas tentunya. Saya refer ke sana. Kemudian sebagai warming up, karena ini meeting 1, saya perlu memberikan bagaimana pemahaman tentang 21st century Teachers must be 21st century learners. Nah, ini ya, bagaimana mereka harus paham tentang konteks 21st century education. Kemudian saya juga mengundang mereka untuk mengenalkan diri di laman Padlet saya. Ini sangat penting sekali buat saya karena mungkin banyak sekali dari mahasiswa saya ini saya belum pernah mengajar, artinya secara personal kita belum pernah bertemu. Nah, di sini saya meminta mereka untuk mengenalkan diri, juga menceritakan apa yang mereka ketahui dari tentang young learners. Ini sangat penting sekali untuk saya tentunya untuk get connected to my students. Nah, selanjutnya di bagian ini adalah discussion, real time discussion, tapi ini tidak saya pakai untuk di meeting pertama. Saya meminta mereka untuk langsung ke meeting kedua di minggu selanjutnya. Masih dengan alur yang sama, seragam, jadi pesan voice note-nya, kemudian juga classroom objektifnya, di sini materinya, kemudian bagaimana kegiatannya. Nah, di sini saya membuat FD meeting, jadi forum discussion meeting 2 di kelas ISP 2. Nah, kita intip ya. Di sini saya membagi mereka menjadi beberapa grup biar lebih fokus. Nah, untuk meeting ini yang bertanggung jawab memimpin diskusi adalah grup A. Nah, ini terlihat bagaimana mahasiswa melakukan kegiatan diskusi. Nah, untuk seorang dosen sangat mudah sekali. Ini akan membantu tentang bagaimana memantau mahasiswa kita untuk aktif berpartisipasi karena semuanya terrecord di dalam sistem. Nah, ini saya buat masih berbeda antar kelasnya karena mereka punya jadwal yang berbeda. Tentunya saya menentukan deadline-nya juga berbeda. Memang agak ribet atau kesulitannya untuk membuat beberapa kelas karena dalam satu platform jika ada beberapa kegiatan untuk kelas yang berbeda itu lumayan ya untuk organize-nya. Kemudian setelah itu juga portofolio ISP portofolionya di sini mereka mengumpulkan. Ini juga saya buat terpisah antar kelas. Nah, di sini kita lihat hidden mereka draftnya partisipannya 25 submitted ini yang sudah terkumpul ini sepertinya saya sudah memberikan penilaian di sini. Begitu polanya sama. Nah, web meeting ini saya mengelingkan dengan Google Meet karena Big Blue Button yang direkomendasikan lewat Moodle ini saya rasa tidak bisa bekerja dengan baik, sinyalnya tidak bisa menangkap dengan bagus, maka saya menautkan Google Meet di sini yang mana setelah 2 meeting kita berdiskusi tentang bagaimana mereka belajar lebih baik lagi. Jadi itu ya, saya memang monitoring itu harus dilakukan secara konsisten. Meeting 3 masih dengan pola yang sama. Saya mengupayakan untuk polanya tidak jauh beda kalaupun ada modifikasi. Oh ya, di meeting kedua ini saya juga memberikan feedback tentang portofolio mereka dan forum group discussion. Saya buat guideline yang lebih detail lagi, melihat dari apa yang mereka sudah kumpulkan. Sepertinya saya kurang pas, sulit memahami, maka saya buat guideline baru. Kemudian di meeting 3, ini begini, sama, ada materinya
Oh iya, ini materinya di meeting ini agak sulit sekali saya rasa untuk memahaminya butuh effort gitu. Jadi saya selain menyediakan PPT begini, saya juga merekam suara saya untuk menjelaskan konsepnya yang saya linkkan di YouTube saya. Jadi mereka bisa mendengar juga. Aha. Kemudian mereka punya FGD juga, punya punya nah di sini extra assignment selain portofolio mereka juga punya extra assignment yang saya minta mereka untuk merecord suaranya. Jadi mereka mengumpulkannya dalam bentuk audio selama 1 sampai 2 menit saja merespon pertanyaan saya. Jadi you are assigned to teach English in kindergarten. It is your first day. Unfortunately, you do not have background knowledge about their learning style. What would you do? Jadi ini praktikal sekali mengelingkan konsep yang sudah dipelajari dengan apa yang harus mereka lakukan. Begitu. Nah, ini meeting 4. Kebetulan saat saya record ini kita sampai di meeting 4. Ini agak banyak classroom meeting objektifnya. Lumayan sedikit padat. Saya juga menambahkan selain ada group discussion, portofolio dan sedikit extra assignment small saja untuk mengomentari dan mengambil esensi dari apa yang sudah mereka pelajari dari keempat video yang sudah saya sediakan. Itu meeting keempat artinya sudah belajar 3 konsep pembelajaran. Saya mengundang mereka untuk real time virtual discussion. Nah, ini menarik sekali. Jadi, ini saya mengundang mereka di hari Kamis yang akan datang. Saya memberikan teknisnya lewat Okay, audio students ini, di mana expertnya adalah member dari grup A, B, C dari masing-masing pembelajaran yang menghandle diskusi. Mereka akan secara live menerima critical questions dari peserta lainnya. Jadi mereka harus benar-benar expert di ketiga topik ini, yang learners characteristics, yang learners learning style, dan classroom management. Yang lainnya harus datang dengan critical questions, pertanyaan yang belum pernah mereka tanyakan di forum group discussion. Untuk itu saya mengelingkan pakai Google Meet di sini. Nah begitu. Kemudian di akhir di meeting ini juga saya minta course feedback dari keempat meeting yang sudah kita jalani. Mereka menuliskan menceritakan bagaimana feedback mereka tentang pembelajaran online ini, kesulitan, apa yang mereka sukai, dan bagaimana kita akan memperbaiki secara bersama course dalam bentuk Moodle ini. Nah, harapannya saya bisa mengakomodir di meeting-meeting selanjutnya. Nah, begini teman-teman bagaimana saya menciptakan interaksi di kelas Moodle saya. Tentunya ini bukan suatu hal yang sempurna. Kita masih juga bereksperimen bagaimana mempersembahkan yang terbaik untuk mahasiswa yang belajar di kelas saya. Oke, begitu. Semoga ada poin baik yang bisa diambil, ataupun kalau Anda punya ide-ide baru yang bisa saya akomodir di kelas saya, boleh minta dibantu untuk memberikan komennya, sehingga saya bisa juga memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya. Nah, demikian. Jumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih atas terima kasih atas waktunya menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.